urgen erat kaitannya dengan kompetensi relatif dari pengadilan, pasal 84 sampai dengan 86 KUHP, berlakunya hukum pidana Indonesia, pasal 2 sampai dengan 8 KUHP, di muka umum, pasal 160 dan 170 KUHP, kewenangan menuntut oleh penuntut umum, pasal 137 KUHP, teori locus delicti, tempat terjadinya tindak pidana. Sehubungan dengan hal ini, Andi Hamzah, terbitan tahun 1985, halaman 173, menyatakan, menurut Minkenhofhograt, tidak banyak menuntut syarat-syarat penguraian tentang tempat dan waktu. Suatu lukisan yang luas seperti di Rotterdam atau salah satu tempat di Nederland atau di Antwerpen atau salah satu tempat di Belgia dan di dalam atau di sekitar tahun-tahun 1920 sampai dengan 1926 dipandang cukup memadai asal ternyata terdakwa tidak dirugikan dalam pembelaannya. Hasil dapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1986 membahas sehubungan dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP yang mana Mahkamah Agung memberikan petunjuk bahwa maksud pasal 143 ayat 2 KUHP dengan kalimat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan adalah bahwa dalam surat dakwaan itu harus disebut apa yang sesungguhnya dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur delik yang didakwakan, sehingga tidak cukup hanya menyebut unsur deliknya saja. Ide Himpunan Tanya Jawab Hukum Pidana KUHP nomor 152. Dan dilanjutkan rekan kami. Kami lanjutkan majelis. Bahwa dari uraian-uraian normatif doktrinal tersebut di atas, maka apabila keberatan terdakwa maupun penasihat hukumnya di luar ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim yang mulia, bahwa pada pokoknya penuntut umum menolak semua isi nota keberatan penasihat hukum terdakwa, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh penuntut umum dalam pendapat penuntut umum atas keberatan yang diajukan oleh terdakwa. Tujuan pendapat penuntut umum ini merupakan perwujudan dari asas fair trial guna meluruskan dalil-dalil yang tertuang dalam keberatan terdakwa melalui penasihat hukumnya yang mayoritas berisi dalil-dalil penyesatan. Sehingga membuat seolah-olah tindakan penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang berakibat surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP. Melalui kesempatan ini, penuntut umum yang melakukan penuntutan dan membuat surat dakwaan akan meluruskan maksud penuntutan secara akhul dilakukan dan maksud surat dakwaan tersebut sehingga tidak menimbulkan kesesatan berpikir, misleading, atau menghindarkan dalil-dalil penyesatan ke depannya sebagai upaya untuk mencari kebenaran material warheads dalam persidangan yang mulia ini. Bagaimanapun implikasi berlanjut dari dalil penyesatan dalam praktek hukum yang tidak segera diluruskan adalah terciptanya kesesatan hukum, res waldings. Romawi 2, materi pokok keberatan, Majelis Hakim yang mulia. Setelah kami mempelajari dengan sesama uraian keberatan dari terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada intinya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberikan putusan wide nota keberatan tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf halaman 22 sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara PDM 244 garing JKTSL garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5.
memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. 7. Ex aqua et bono. Permohonan tersebut diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya yang diuraikan dalam beberapa poin yang dianggap krusial sebagai dasar mengajukan keberatan atas kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain. Bide nota keberatan tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf halaman 11 sampai dengan 21. A. Uraian dakwaan tidak lengkap dan jelas. B. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana atau pendukung terjadinya tindak pidana yang didakwakan. C. Dakwaan penuntut umum tidak cermat, tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap perbuatan penyertaan terdakwa. D. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, di mana unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar adalah sama, sedangkan pasal pidana yang didakwakan berbeda. Romawi 3. Pendapat penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, menyusun konstruksi hukum dalam suatu pendapat hukum di sidang pengadilan haruslah didasarkan pada argumentasi hukum yang jelas, kuat, dan logis. Karena hukum merupakan penalaran tertinggi, sebagaimana adagium, lex ratio summa incita in natura, que juber a, qua facindasun prohibita contraria. Hal terpenting dalam argumentasi hukum adalah penguasaan terhadap hukum itu sendiri, yang tidak terbatas pada ketentuan hukum positif, semata melainkan memandang hukum sebagai suatu sistem, sebagai tatanan atau kesatuan yang utuh, yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, argumentasi hukum juga menuntut penguasaan hukum dari lapisan filsafat ilmu, dimulai dari dogmatika hukum, asas-asas hukum, serta teori hukum, hingga filsafat hukum, sebagai lapisan tertinggi, serta berbagai metode penemuan hukum yang terdiri dari penafsiran hukum maupun argumentasi. Penguasaan teori maupun asas hukum yang tidak komprehensif mengakibatkan argumentasi hukum yang dikonstruksikan menjadi lemah, karena menimbulkan berbagai konflik di dalamnya yang tidak sesuai dengan adagium non est certandum de regulis juris, yaitu tidak ada hukum yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Konstruksi hukum yang demikian tentunya akan mudah dirapuhkan dan dibantahkan. Setelah membaca dengan sesama surat keberatan terdakwa yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, adapun pendapat penuntut umum sebagai berikut. 1. Uraian dakwaan tidak lengkap dan jelas. Video keberatan halaman 11 sampai dengan halaman 15. Tanggapan bahwa dalil penasihat hukum yang menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak lengkap dan jelas berkenaan dengan tidak dijelaskannya hubungan peristiwa keributan yang terjadi di rumah Magelang antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan terdakwa, justru menunjukkan ketidakmampuan penasihat hukum dalam memaknai apa yang dimaksud dengan uraian jelas dan lengkap. Padahal penasihat hukum dengan membangun argumentasinya menggunakan surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004-JA-11-1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang ditindaklanjuti dengan surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor B 607-E-11-1993 tanggal 22 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang mana dua aturan tersebut telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan uraian jelas, uraian cermat, jelas, dan lengkap menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami. Oleh karena itu, kami penuntut umum akan menggunakan dasar hukum yang sama seperti yang digunakan oleh penasihat hukum untuk menunjukkan kekeliruan penasihat hukum dalam memaknai apa yang dimaksud dengan uraian cermat, jelas, dan lengkap. Bahwa berdasarkan surat edaran Jaksa Agung RI nomor SI 04-JA-11-1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang ditindaklanjuti dengan surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor B 607-E-11-1993 tanggal 22 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang menjelaskan perumusan cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai berikut. A. Bahwa yang dimaksud dengan cermat adalah menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa dengan menempatkan kata-kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP
pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersifat korek dan teliti. B. Bahwa yang dimaksud dengan jelas adalah uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. C. Bahwa yang dimaksud dengan lengkap adalah surat dakwaan itu memuat semua unsur elemen, tidak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Bahwa kewajiban menuangkan fakta yang terkait perumusan unsur tindak pidana yang didakwakan telah termuat dalam dakwaan, yang mana hal tersebut sejalan dengan syarat material dakwaan yaitu lengkap. Bahwa fakta-fakta yang dituangkan dalam dakwaan hanyalah fakta yang relevan atau terkait dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan. Hal tersebutlah yang melatar belakangi penuntut umum tidak memasukkan secara eksplisit kejadian keributan yang terjadi di Rumah Magelang antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan terdakwa pada tanggal 7 Juli 2022 karena tidak adanya relevansi dengan materi surat dakwaan penuntut umum terkait dengan dakwaan pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP. Sehubungan dengan hal itu, penasihat hukum terdakwa perlu memahami bahwa dalam ajaran doktrin dan teori hukum pidana, makna pembunuhan berencana berdasarkan unsur pasal 340 KUHP, yakni barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sama sekali tidak mengharuskan dan mensyaratkan adanya penguraian terhadap latar belakang, garing motif dari terdakwa sebagaimana kejadian pada tanggal 7 Juli 2022, yang nantinya akan dibuktikan di persidangan. Penuntut umum berpendapat demikian dengan argumentasi hukum sebagai berikut. Menurut Jan Renmeling, dalam buku hukum pidana halaman 170, pengertian dengan rencana terlebih dahulu ini bukanlah bentuk dolus, melainkan hanya memberi nuansa khusus pada dolus tersebut melalui cara pelaksanaan tindak pidana, yaitu pertimbangan yang diambil secara tenang. Namun terminologi ini tidak perlu dianggap terlalu penting di dalam praktek. Istilah ini digunakan sekedar untuk mengeliminasi situasi psikis, seperti bertindak semata-mata karena dorongan emosi seketika. Tetapi jika seorang manusia mempunyai sedikit waktu, tidak menunjukkan emosi ekstrim secara nyata, hakim akan menyatakan terbukti adanya pertimbangan yang dilakukan dengan tenang, sekalipun ketenangan tersebut seringkali bersifat sangat situasional. Sejalan dengan pandangan Jan Renmeling, Profesor Simon berpendapat tentang unsur dengan rencana terlebih dahulu atau berberdatrah. Dalam buku PAW Lamintang S.H., delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan, serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan, halaman 45, dengan mengatakan, orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan terlebih dahulu jika untuk melakukan tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang. Demikian pula telah mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu. Dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan terlebih dahulu. Kemudian Hogerats dalam aresnya tanggal 22 Maret 1909W 8851 memutuskan untuk dapat diterima tentang adanya unsur direncanakan terlebih dahulu atau Woordendarat, itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang, bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya. SR Sianturi SH dalam buku tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, halaman 490 menyatakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara materi perencanaan dengan pembunuhan itu. Yang pertama ialah bahwa materi perencanaan itu misalnya hari yang ditentukan untuk pelaksanaan, cara, alat atau tempat tidak harus tepat terjadi. Misalnya hari Senin ia menimbang-nimbang, berpikir dan menentukan caranya.
yaitu bahwa pembunuhan akan dilakukan hari Kamis berikutnya, ternyata dipercepat pada hari Rabu, tidak mengurangi pengertian dengan rencana terlebih dahulu. Semula direncanakan akan membunuh dengan pisau, ternyata dilakukan dengan pistol. Juga tidak mengurangi pengertian dengan rencana tersebut. Yang kedua ialah terdapat kekeliruan mengenai sasaran. Misalnya dia merencanakan pembunuhan B, ternyata X yang terbunuh. Karena mengira X adalah B, maka kejadian itu tidak mengurangi kehendak si petindak untuk membunuh seseorang lain yang juga tidak mengurangi rencananya untuk membunuh orang lain. Pasal 340 ini juga tidak menyebutkan orang tertentu yang akan dirampas jiwanya, melainkan hanya menentukan seorang lain. Mohon izin dilanjutkan oleh teman. Izin yang mulia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam menguraikan unsur dengan sengaja terlebih dahulu atau forbedah rat sebagaimana dimaksud pasal 340 atau pembunuhan berencana atau mort, itu pada hakikatnya tidak mensyaratkan penuntut umum untuk menguraikan fakta hukum dalam surat dakwaan yang menyangkut latar belakang atau motif terjadinya suatu pembunuhan. Dikarenakan tidak adanya relevansi terhadap pembuktian unsur delik pasal akwo. Yang dibutuhkan hanyalah uraian terkait perencanaan terdakwa atau para terdakwa yang dilakukan secara tenang atau sikap kejiwaan untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dari mulai tahap persiapan, tahap permulaan pelaksanaan sampai dengan tahap pelaksanaan dan bukan menguraikan mengenai peristiwa keributan yang terjadi pada tanggal 7 Juli 2022 antara korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa sebagaimana yang keliru diinginkan oleh penasihat hukum. Argumentasi ini diperkuat dengan pendapat dari A. Sutomo dalam buku Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen cetakan kedua PT Pramita Jakarta. Menyatakan yang dimaksud dengan uraian lengkap adalah sebagai berikut. Lengkap berarti uraian perbuatan yang didakwakan menjadi bulat, artinya hal-hal yang relevan sesuai dengan unsur-unsur pasal yang bersangkutan, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang tercecer. Selain itu, perlu menjadi perhatian majelis hakim bahwa nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang mengatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak jelas sebenarnya telah bertentangan dengan pernyataan dari terdakwa yang notabene-nya adalah klien mereka sendiri. Penuntut umum menyatakan demikian karena terdakwa ternyata sudah memahami dan mengerti materi surat dakwaan penuntut umum sehubungan dengan uraian fakta pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Karena dalam persidangan yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2002, sesaat setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan, atas pertanyaan ketua majelis hakim yang diajukan kepadanya, terdakwa mengatakan bahwa ia mengerti materi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum, yang mengindikasikan bahwa surat dakwaan penuntut umum sudah dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap. Argumentasi ini sejalan dengan doktrin hukum Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana halaman 177 yang menyatakan surat dakwaan jelas ataukah tidak jelas adalah relatif dan hendaknya ukurannya didasarkan pada keadaan konkret, yaitu apakah keadaan itu menunjukkan terdakwa dirugikan atau tidak. Jika terdakwa telah mengetahui apa sebab ia didakwa, maka halnya sudah memadai. Oleh sebab itu, keadaan di mana terdakwa mengatakan mengerti atau surat dakwaan yang telah dibacakan kepadanya telah sejalan dengan syarat jelas suatu surat dakwaan berdasarkan surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor B607 tanggal 22 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jelas adalah uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan sebaik-baiknya. 2. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana dan atau mendukung terjadinya tindak pidana yang didakwakan. Vide nota keberatan halaman 15 sampai dengan halaman 18. Dan 3. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap perbuatan penyertaan terdakwa. Vide nota keberatan halaman 18 sampai dengan halaman 20. Tanggapan untuk keduanya. Bahwa uraian nota keberatan penasihat hukum adalah keliru dan telah bertentangan dengan doktrin serta jurisprudensi dalam hukum pidana di Indonesia. Berikut adalah doktrin dan jurisprudensi yang digunakan oleh penuntut umum untuk menentukan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai medepleger. Pertama, menurut Profesor Andi Sofyan, bahwa adanya kesadaran bersama ini tidak berarti bahwa ada pemufakatan terlebih dahulu. Akan tetapi cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting ialah harus ada kesengajaan untuk bekerja sama yang sempurna dan erat dan ditujukan pada hal yang dilarang oleh undang-undang. Kemudian ada pelaksanaan bersama secara fisik.
Pelaksanaan bersama secara fisik cakupannya bukan hanya tertuju pada pelaksanaan unsur delik saja, dan perbuatan para pembuat pelaksana tidak perlu sama. Berdasarkan Hograd 29 Juni 1996, juga menekankan bahwa apabila dua orang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan tiap-tiap pelaku tidak menghasilkan kejahatan itu. Kemudian dalam Hograd 29 Juni 1941, mengatur bahwa dalam turut melakukan, jika kerjasama para pelaku adalah demikian lengkapnya, sehingga perbuatan seorang dari mereka tidak berbentuk suatu badan. Kemudian dalam Hograd 17 Mei 1943, bahwa jika dua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerjasamanya lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa di antara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa adanya suatu mede pleger menitik beratkan pada keterkaitan secara yuridis di antara peserta dan mempunyai hubungan yang sangat erat, dan bahkan ada kemungkinan pelaksanaan fisik tersebut tidak termasuk unsur delik, tetapi sangat mendukung pelaksanaan delik yang dilakukan oleh perbuatan pelaksana sebagai perwujudan dari kehendak bersama. Di mana keadaan inilah yang terurai dalam surat dakwaan perihal keterlibatan terdakwa dalam perbuatan perampasan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang dilakukan dengan Ferdi Sambo, Sarjana Hukum SIK Magister Hukum, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Kemudian, kedua, menurut Profesor Mulyatno dalam bukunya berjudul Hukum Pidana, Delik-delik Penyertaan halaman 43, berpendapat bahwa kerjasama yang erat mungkin ternyata daripada perbuatan masing-masing peserta dan mungkin juga dari keadaan setelah kejahatan. Ulangi, dari keadaan setelah kejahatan dilakukan, umpamanya bahan untuk menentukan adanya kerjasama yang erat atau tidak. Berdasarkan doktrin tersebut, maka digambarkan bahwa kerjasama tidak harus dilakukan secara eksplisit, melainkan juga dapat dilakukan secara implisit. Lebih lanjut, berdasarkan doktrin yang berkembang, maka syarat sebagai mede pleger turut serta dapat dilakukan dengan adanya kerjasama secara sadar berupa saling pengertian antar peserta. Saling pengertian antar peserta dan pelaksanaan kerjasama secara fisik yang tidak hanya ditujukan dalam merumuskan unsur delik, dijabarkan dalam surat dakwaan sehubungan dengan peran dari terdakwa, yakni sebagai berikut. Poin pertama, untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga Kuat Ma'ruf yang merupakan orang kepercayaan saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati untuk mengurus keperluan rumah di Magelang, dan saksi Ricky Rizal Wibowo merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menjaga anak saksi Putri Chandrawati di Magelang, berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yakni mobil Lexus LM nomor Pol B1 Mah, di mana saksi Putri Chandrawati meminta Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta. Poin kedua, Kuat Ma'ruf yang sebelumnya juga sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas lempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansyah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Poin ketiga, Kuat Ma'ruf tanpa disuruh menghidupkan mobil Lexus LM nomor Pol B1 Mah, lalu saksi Putri Chandrawati naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut. Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sudah berada di dalam mobil, padahal saksi Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf yang seharusnya kembali ke Magelang, tetapi saat itu malah turut serta pergi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Sesampai di rumah Duren 3, ia langsung menutup pintu dan kemudian naik ke lantai 2 untuk menutup pintu balkon meskipun langit masih terang. Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh Kuat Ma'ruf, langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh Kuat Ma'ruf. Setelah itu Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh langsung menutup pintu balkon. Padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari Kuat Ma'ruf, melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Diryanto sebagai asisten rumah tangga. Poin selanjutnya, bahwa sekitar pukul 17.12, Kuat Ma'ruf yang mengetahui kehendak saksi Ferdi Sambo dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Ricky Rizal Wibowo yang berdiri dekat garasi, dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Ricky Rizal Wibowo menghampiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban Nofriansyah Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian saksi Ricky Rizal Wibowo menyebabkan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat tanpa sedikit pun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan, diikuti dan diawasi terus oleh saksi Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf. Poin selanjutnya, Kuat Ma'ruf setelah memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal korban Nofriansyah Yosua Huta Barat sampai ke hadapan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu
Saat itu Kuat Ma'ruf masih membawa pisau dalam tas lempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Poin selanjutnya, posisi Kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Ricky Rizal Wibowo dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan berada di belakang saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Kuat Ma'ruf menyadari sepenuhnya dan tidak sedikit pun menolak permintaan handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh saksi Ferdi Sambo bersama saksi Putri Chandrawati yang merupakan tanda terima kasih atas hadiah karena saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan Kuat Ma'ruf telah turut terlibat merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Keberatan poin keempat, dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat di mana unsur tindak pidana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar adalah sama, sedangkan pasal pidana yang didakwakan berbeda. Pidana nota keberatan halaman 20 sampai dengan halaman 21. Dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon izin melanjutkan yang mulia. Tanggapan bahwa dalil penasihat hukum yang mengatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum karena menyalin ulang atau copy paste dakwaan primer ke dalam dakwaan subsidiar dalil yang sesat dan tidak berdasar. Apabila penasihat hukum memang sungguh-sungguh mencermati materi surat dakwaan, maka dapat dilihat secara objektif bahwa terdapat perbedaan signifikan di antara kedua dakwaan tersebut, yakni sebagai berikut. Poin pertama, pada bagian kepala dakwaan terdapat locus delicti dan tempus delicti yang berbeda antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiar, di mana dakwaan primer menguraikan hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 15.08 WIB sampai dengan sekira pukul 18.00 WIB atau dan seterusnya bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 nomor 29. Dan bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri, Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46 atau dan seterusnya. Sementara dakwaan subsidiar menguraikan hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat sampai dengan sekira pukul 17.14 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri, Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Poin selanjutnya, pada kepala dakwaan terdapat perbedaan penerapan unsur pasar antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiar, di mana dakwaan primer menguraikan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Sementara dakwaan subsidiar menguraikan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Poin selanjutnya, pada uraian kronologis dakwaan primer terdapat perbedaan uraian perial fakta, perbuatan perencanaan yang dilakukan oleh terdakwa dan pelaku turut serta lainnya dalam kurung Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan uraian fakta perbuatan pada dakwaan subsidiar yakni sebagai berikut. Surat dakwaan Kuat Ma'ruf. Primer, bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf bersama-sama Ferdi Sambo, Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Putri Chandrawati, dan Ricky Rizal Wibowo dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 15.08 WIB sampai dengan sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 nomor 29 dan bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri, Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja
dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Vide dakwaan Kuat Ma'ruf halaman 2. Sedangkan dalam dakwaan subsidiar bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf bersama-sama Ferdi Sambo, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Chandrawati dan Ricky Rizal Wibowo dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 sampai dengan sekira pukul 17.14 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri, Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Vide dakwaan Kuat Ma'ruf halaman 22. Poin berikutnya. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo, SH SIK MH menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan skenarionya adalah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dianggap telah melecehkan saksi Putri Chandrawati yang kemudian berteriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu datang. Selanjutnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat menembak saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan dibalas tembakan lagi oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Vide dakwaan Kuat Ma'ruf halaman 7. Sedangkan dalam dakwaan subsidiar Kuat Ma'ruf tidak ada. Poin selanjutnya. Kemudian saksi Ferdi Sambo SH, SIK MH mempertimbangkan dengan tenang dan matang segala perbuatan dan kemungkinan tentang akibat-akibat dari tindakan yang akan dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dapat mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Vide dakwaan Kuat Ma'ruf halaman 7. Sedangkan dalam dakwaan subsidiar Kuat Ma'ruf itu tidak ada. 4. Romawi kesimpulan. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati dan sidang pengadilan yang kami muliakan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penuntut umum berpendapat surat dakwaan dalam perkara akuo telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap yang memenuhi syarat formil dan material dari surat dakwaan. Penuntut umum tetap pada surat dakwaan yang telah dibacakan pada persidangan yang mulia ini pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 serta dengan tegas menyatakan bahwa seluruh alasan surat keberatan yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut tidak berdasarkan hukum dan patutlah untuk dikesampingkan. Dan oleh karena itu, maka kami selaku penuntut umum dalam perkara ini memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut. 1. Menyatakan menolak nota keberatan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf untuk keseluruhan. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM strip 244 garing Jakarta SL garing 10 garing 2022 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan oleh karena itu surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 3. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dilanjutkan dengan pemeriksaan materi perkara. 4. Memerintahkan agar penuntut umum memanggil para saksi pada persidangan berikutnya. Demikianlah pendapat penuntut umum atas keberatan dari terdakwa Kuat Ma'ruf melalui penasihat hukumnya. Sebagai penutup, untuk bahan introspeksi bagi diri kita semua, penuntut umum akan menyampaikan quote yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes yang artinya jangan pernah mempertahankan kesalahan karena sekuat apapun Anda bertahan, Anda tidak akan pernah bisa menang melawan kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya. Om santi santi om. Sekian dan terima kasih. Hormat kami Jakarta 20 Oktober 2002 penuntut umum Rudi Irmawan Sarjana Hukum Magister Hukum ditandatangani. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih saudara jaksa penuntut umum. Baik, demikian acara tanggapan atas eksepsi yang diberikan oleh penasihat hukum terdakwa kepada yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum telah dibacakan, maka
sidang akan kami tunda pada hari Rabu tanggal 26 dengan agenda putusan sela. Demikian sidang perkara atas nomor 800 PIT B 2022 atas nama Kuat Ma'ruf dinyatakan ditutup. Kalau ada info nanti siapin. Itulah yang maju ke depan. Itu buat hakim sama ini, hakim sama terdakwa sama apa yang, iya, itu mau baca tetap. Iya. Kampret. Skor perkara nomor 799 PIT B 2022 atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dinyatakan dicabut, sidang dinyatakan dibuka kembali. Baik, sesuai dengan penundaan tadi, hari ini adalah tanggapan atas keberatan atau eksepsi yang disampaikan penasihat hukum terdakwa oleh jaksa penuntut umum. Silakan.
Izin yang mulia. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan tim penasihat hukum dalam perkara atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Nomor registrasi perkara PDM 245-JKT-SL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022. Pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama, kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, taufik, hidayah dan rahmatnya kepada kita semua yang hadir di ruang persidangan ini, di mana pada hari ini Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Sebelum kami membacakan tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dengan tekun dan sungguh-sungguh, di mana Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan atas diri terdakwa. Kemudian diberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Selanjutnya, atas eksepsi atau nota keberatan tersebut, penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan atau eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usaha turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan di dalam mendampingi kliennya terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Suatu kenyataan bahwa di dalam persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara penuntut umum dengan penasihat hukum atau terdakwa. Hal tersebut kami nilai masih dalam hal batas-batas kewajaran sebagai manifestasi tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran sebagai manifestasi tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditegakkan pada peradilan ini. Meskipun terlihat adanya perbedaan pendapat, maka hal itu merupakan kewajaran sebagai insan hukum yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hati nurani. Bahwa bertitik tolak dari pemikiran itulah tanggapan penuntut umum ini kami susun untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum dari terdakwa Ricky Rizal Wibowo atas eksepsi atau nota keberatan yang telah dibacakan di muka persidangan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pada pokoknya memohon sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo. 2. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum dengan surat dakwaan nomor PDM 245-JKT-SL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang dibacakan tanggal 17 Oktober 2022 batal demi hukum atau setidaknya menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima. 3. Menyatakan perkara terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak diperiksa lebih lanjut. 4. Memerintahkan membebaskan terdakwa Ricky Rizal Wibowo dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atas permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut berdasarkan alasan keberatan karena terdapat kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain. 1. Uraian peristiwa oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan tidak bersesuaian dengan pasal yang didakwakan. 2. Pemisahan perkara splitsing yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara akuo tidak tepat. 2. Tanggapan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati. Eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo tanggal 20 Oktober 2022, kami jaksa penuntut umum setelah mendengar, membaca, dan mempelajari eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum tersebut, kami menanggapinya sebagai berikut. Dakwaan mempunyai suatu aturan ketentuan yang diatur di dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi A. Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas dan lengkap, akan tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dikatakan telah cermat, telah jelas, dan telah lengkap, atau belum atau tidak cermat, tidak jelas atau kabur dan tidak lengkap. Dalam prakteknya, syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas identitas lengkap terdakwa disebut syarat formil, sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan disebut syarat material.
bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa? Kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa? Bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu atau modus operandinya? Izin melanjutkan, Yang Mulia. Apa yang dipergunakan, yang menjadi sasaran, dan yang dihasilkan tindak pidana itu. Motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu. Benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri. Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap, memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa. Atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkret nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Sehingga kalau sudah terpenuhi tujuan utama surat dakwaan, maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum. Bahwa sebelum menanggapi eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa, terlebih dahulu penuntut umum menguraikan hal-hal sebagai berikut. Menurut pasal 156 ayat 1 KUHP, jenis keberatan ada 3 macam, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Keberatan tentang wewenang pengadilan tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima, pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari penuntut umum. Apabila wewenang penuntut umum dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus sebagaimana pasal 75 KUHP, orang yang mengadukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Menurut pasal tersebut, apabila suatu tindak pidana aduan di mana pengadu telah menarik kembali aduannya, namun tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum untuk disidangkan. Dalam hal tersebut, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa aduan telah ditarik kembali dan menurut pasal 75 KUHP, kewenangan penuntut umum telah hapus. Pasal 76 KUHP yang biasa disebut dengan nebis in idem. Pasal 78 KUHP yang biasa disebut dengan daluarsa. Surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum bukan perkara pidana tetapi perkara perdata. Surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat material yang dimuat dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP adalah batal demi hukum. Sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP dapat dibatalkan karena mengakibatkan error in persona. Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan, kompetensi mengadili. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesual eksepsi dan tidak diperkenankan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan, sedangkan aspek material perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Dalam materi eksepsi atau nota keberatan terdapat dalil-dalil lain yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa, maka penuntut umum akan menanggapi keberatan penasihat hukum atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo mengenai uraian peristiwa oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan tidak bersesuaian dengan pasal yang didakwaan. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan, penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo yang menceritakan terkait peristiwa-peristiwa baik di kejadian Magelang, Rumah Saguling, dan Rumah Duren 3, video halaman 8 sampai dengan halaman 17. Yang mana hal tersebut secara jelas dan tegas
sudah menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi, sebagaimana dimaksud pasal 156 ayat 1 KUHP. Selain hal tersebut, pada pokoknya penasihat hukum terdakwa juga menguraikan keberatan karena uraian peristiwa dan peran masing-masing terdakwa disimpulkan oleh penasihat hukum. Dilakukan dengan cara copy paste antara dakwaan yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kami jaksa penuntut umum sekalipun memandang keberatan penasihat hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup materi eksepsi sebagaimana dimaksud 156 ayat 1 KUHP, namun perlu sedikit kami jelaskan alasan kami mengapa dalam menguraikan fakta perbuatan konstruksi Van de Feiten antara terdakwa dengan saksi-saksi lainnya, terdakwa dalam berkas terpisah memiliki kesamaan. Satu sama lainnya adalah karena dakwaan disusun dan dibangun dari suatu rangkaian peristiwa pidana yang sama yang dilakukan secara bersama-sama antara terdakwa dengan saksi-saksi lainnya atau terdakwa dalam berkas terpisah. Sehingga tidaklah mungkin terdapat perbedaan cerita yang justru malah akan menimbulkan kaburnya surat dakwaan karena tidak konsistennya jaksa penuntut umum dalam menguraikan perbuatan masing-masing pelaku tindak pidana. Selain itu, kami tim penuntut umum juga tidak sependapat dengan alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa yang telah memberikan penilaian yang masih bersifat asumsi dengan menyatakan bahwa uraian fakta perbuatan terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang tergambar dalam 6 poin penting adalah bersifat asumsi-asumsi liar yang tidak berdasar dari penuntut umum. Karena menurut kami, perbuatan terdakwa Ricky Rizal Wibowo sudah kami gambarkan secara jelas, lengkap, dan cermat dalam surat dakwaan yang kami buat, tentunya dengan kualitas peran sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan para terdakwa dalam berkas perkara terpisah. Memang benar, dalam perkara Ako, terdakwa Ricky Rizal Wibowo bukanlah sebagai pleger atau orang yang melakukan perbuatan material menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat, sebagaimana dilakukan oleh saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun, justru dengan 6 poin penting, perbuatan yang telah dikemukakan oleh penasihat hukum tersebut telah menggambarkan adanya perbuatan terdakwa dalam kualitas sebagai orang yang turut serta medapleger dalam mewujudkan bagaimana tindak pidana merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat bisa terjadi dan dapat dilaksanakan dengan sempurna, full tight, sesuai dengan yang telah direncanakan. Karena pada prinsipnya pelaku turut serta medapleger tidaklah disyaratkan harus melakukan pemenuhan seluruh unsur delik, namun cukup melakukan sebagian daripada unsur delik saja. Kemudian pelaku pembuat plegerlah yang menyelesaikan perbuatan dalam hal pemenuhan seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Hal ini ditegaskan dalam Ares Hoyrak tanggal 1 Desember 1902 dan 29 Oktober 1934 yang sejalan dengan pendapat Pompi yang menyatakan bahwa turut serta melakukan pelaku peserta dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu mohon izin majukan. 1. Setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak atau pelaku-pelaku, tetapi dibenarkan pula untuk menyebut mereka sebagai turut serta melakukan atau pelaku peserta. 2. Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan peserta-peserta lainnya hanya mengerjakan sebagian saja, maka dilihat dari sudut A itu sendiri, ia adalah pelaku. Tetapi karena A bekerja sama dengan orang lain, maka ia dapat juga dikualifikasikan sebagai pelaku peserta. 3. Tindakan pelaksanaan dari seorang peserta yang walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut juga sebagai pelaku peserta. Dengan demikian, keberatan tersebut harus dikesampingkan. 2. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo mengenai salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas suatu perkara tindak pidana. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo, video halaman 18 sampai dengan halaman 21,
keberatan penasihat hukum terdakwa keliru dalam memahami splicing atau pemisahan berkas perkara sebagaimana dimaksud pasal 142 KUHP yang berbunyi, dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 KUHP tersebut, perkara atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo tidak termasuk perkara yang harus digabungkan karena dari beberapa terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut mempunyai peranan yang berdiri sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Yaya Harahap dalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan halaman 442. Pemecahan berkas perkara ini dulu disebut splicing. Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau a split trial. Lebih lanjut dijelaskan oleh Yaya Harahap bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai jumlah terdakwa sehingga a. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara. B. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas perkara dimaksud masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain. C. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara tidak lagi dilakukan bersamaan dalam satu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda. D. Pada umumnya pemecahan berkas perkara menjadi penting apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Yaya Harahap mengemukakan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka bergabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik. Bahwa lebih lanjut dengan pertimbangan dalam status sebagai terdakwa keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan pasal 189 ayat 3 KUHP. Oleh karena itu dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan atau splitting agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa jurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 1986K/Pit/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan pengadilan negeri dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa. Pemisahan berkas perkara untuk satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang belum diatur dalam hukum acara pidana Indonesia. Dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHP. Pasal 142 KUHP hanya mengatur penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah atas suatu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP. Kekosongan hukum dalam KUHP yang tidak mengatur terhadap peristiwa konkret di mana dalam suatu berkas perkara yang memuat satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentunya tidak sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Kekosongan hukum tidak dapat dimaknai dengan mengesampingkan tujuan dari hukum pidana, yakni mencari kebenaran material guna mewujudkan keadilan baik bagi korban maupun terdakwa dengan mengedepankan azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan maupun azas non-self-incrimination. Sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 3 huruf G, International Covenant on Civil and Political Rights atau Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Digabungkannya menjadi satu berkas perkara yang memuat satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka akan mempersulit dan menghambat pembuktian karena sulitnya diperoleh alat bukti yang berimplikasi pada pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Oleh sebab itu, perlu ditinjau tujuan dari hukum itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radber, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga tujuan hukum tersebut berjalan beriringan namun akan menjadi konflik apabila yang dihadapkan pada satu kondisi di mana tujuan hukum yang satu mengesampingkan yang lain. Oleh sebab itu, nilai yang terkandung dari masing-masing tujuan hukum perlu diperhatikan. Azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan tujuan hukum yang mengedepankan kemanfaatan sekaligus merupakan kristalisasi dari nilai praktis
pengedepanan kemanfaatan dalam persidangan namun mencederai keadilan bagi korban dalam mencari kebenaran material dalam perkara pidana yang notabene-nya merupakan pengingkaran terhadap tujuan hukum yang lain, yakni keadilan yang merupakan nilai dasar hukum. Apabila terjadi pertentangan antara kemanfaatan sebagai nilai praktis dengan keadilan sebagai nilai dasar, maka keadilanlah yang harus didahulukan karena keadilan merupakan nilai dasar dari hukum sesuai dengan azas aequum ebonum est legum. Keterbatasan alat bukti dalam persidangan guna mengantisipasi kegagalan pembuktian dengan memisahkan berkas perkara yang memuat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang berimplikasi pada penggunaan saksi mahkota atau penggunaan keterangan terdakwa menjadi saksi pada berkas perkara lain yang dipisah guna menemukan kebenaran material sesuai azas in criminalibus probationes pedens esse luce clarios, yang artinya dalam hukum pembuktian pidana bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya dan sekaligus perwujudan tujuan hukum yakni keadilan. Mohon izin dilanjutkan. Pengaturan mengenai seseorang yang berkedudukan sebagai saksi untuk terdakwa lainnya mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Sebelumnya sudah diatur dalam berbagai jurisprudensi, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 1986/PIT/1989 tanggal 21 Maret 1990 yang menjelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian, serta putusan Mahkamah Agung nomor 2437K/PIT.Sus/2011 menyebutkan bahwa meskipun KUHP tidak memberikan definisi otentik mengenai saksi mahkota, namun berdasarkan perspektif empirik, maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seseorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Sehubungan dengan ini, pemisahan berkas perkara splitting oleh jaksa penuntut umum dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang terjadi merupakan penyertaan atau delnemeng yang dilakukan beberapa orang terdakwa dengan peran masing-masing terdakwa berbeda dan alat bukti yang ditemukan sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian yang akan memunculkan saksi sekaligus terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang biasanya dikenal dengan sebutan saksi mahkota. Crown Gatewitz. Senada dengan hal tersebut, Hari Sasangka Lili Rosita August Hadi Wiono menyatakan bahwa pemisahan berkas perkara splitting merupakan hak absolut penuntut umum. Pemecahan berkas perkara splitting dilakukan sehubungan dengan kurangnya saksi yang menguatkan dakwaan penuntut umum. Sedangkan saksi lain sulit diketemukan sehingga satu-satunya jalan adalah mengajukan sesama tersangka sebagai saksi terhadap sesangka lainnya. Majelis Hakim yang mulia, dalam surat edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor B-69/E-02/1997 perihal hukum pembuktian dalam perkara pidana menyatakan bahwa dalam praktek saksi mahkota digunakan dalam hal terjadinya penyertaan delnemeng, di mana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya, oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan atau splitting agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa jurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti. Misalnya putusan Mahkamah Agung nomor 1989/PIT/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa
tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian. Bahwa berbagai jurisprudensi quo dapat dijadikan sumber hukum dalam konteks penemuan hukum karena pada perkara quo terdapat hubungan antara perkara yang ditangani dengan jurisprudensi yang dijadikan sebagai acuan, yakni diambilnya seorang terdakwa menjadi saksi untuk terdakwa lainnya pada tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh saksi dan terdakwa di mana hal tersebut selaras dengan postulat citationes non consendantur prius quam exprimatur super qua reflieri debet citation, yang berarti dalam penggunaan jurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan jurisprudensi tersebut. Berdasarkan argumentasi hukum berubah jurisprudensi dan doktrin di atas, maka dapat dinilai bahwa penuntutan secara terpisah atau pemisahan berkas perkara dalam kurung splitsing merupakan hak absolut penuntut umum untuk kepentingan penuntutan dan pembuktian di persidangan. Begitupun dengan menjadikan terdakwa sebagai saksi mahkota dalam perkara pelaku lainnya, sama sekali bukanlah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Karena dalam perkara pelaku lainnya, terdakwa memberikan keterangan tidak sebagai terdakwa, melainkan sebagai saksi yang akan memberikan keterangan di bawah sumpah. Dengan demikian, keberatan tersebut harus dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Riki Rijal Wibowo yang terkait dengan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara. Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka kami penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Riki Rijal Wibowo. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM strip 245 garis miring JKTSL garis miring 10 garis miring 2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Riki Rijal Wibowo tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM strip 245 garis miring JKTSL garis miring 10 garis miring 2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Riki Rijal Wibowo tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 20 Oktober 2022. Penuntut umum Rudi Irmawan SHMH. Terima kasih majelis. Baik, demikian tanggapan dari penuntut umum atas eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Oleh karenanya, sebagaimana tadi saya sampaikan, kami akan menjatuhkan putusan selah besok Rabu tanggal 26, dimulai persidangan jam 10 pagi. Demikian sidang perkara nomor 799 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan dengan terdakwa atas nama Riki Rijal Wibowo dinyatakan ditutup.